Halo Plecimania, berjumpa lagi di channel Sahabat SSM. Di video kali ini kita mau belajar masalah pakem pleci. Halo Plecimania, berjumpa lagi di channel Sahabat SSM. Ya, di video kali ini kita akan membahas masalah pakem pleci atau mungkin penilaian pleci saat dilombakan. Jadi segmen ini namanya ngopi ya. Ngobrol goblok oleh Plecimania Indonesia. Sambil rokok lah ya. Jadi sebelum saya mau bahas masalah pakem atau penilaian pleci ya, saya mengenal pleci itu waktu saya SD ya, sekitar tahun 98. Jadi nggak sengaja pergi ke kebun ya. Di tempat saya kebetulan ada kebun, banyak pohon pisang sama pepaya. Nah, burung pleci ini suka datang atau dibilang juga hama ya, bagi petani pisang atau pepaya. Nah di situ saya pikat ya kan, saya pulut, saya tangkap pakai getah. Saya ambil beberapa biji, saya ingat betul. Jadi saya kenal pleci itu dari tahun 98 dan saat itu namanya bukan pleci ya, yang saya tahu dulu burung kacamata ya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya pleci di tahun 98, nah, saat itu namanya masih kacamata, betul kan ya? Coba koreksi kalau salah. Jadi untuk EO seperti BNF, Ronggolawe, Mahkota Indonesia, Oring Jaya, atau Gangster, atau mungkin sesepuhnya ya, PBI, Pelestarian Burung Indonesia. Mungkin setiap EO mempunyai pakem masing-masing, oke lah. Mungkin setiap EO mempunyai penilaian sesuai dengan schedule atau jatuh atau peraturan dari pusat, oke lah. Tapi yang mau kita bahas di sini khususnya untuk para juri ya dari setiap EO saat menilai pleci. Tolong ya, tolong Anda bedakan kicauan pleci ini. Kenapa suka terjadi yang namanya kesalahpahaman antara pemain dan juri itu? Jadi
mungkin kesalahan dari juri, 50% juga bisa kesalahan dari pemain. Jadi untuk membahas masalah yang namanya pakem, jadi pleci ini ada beberapa jenis ya. Ada pleci Bustomi, ada pleci Auri, ada pleci yang disebut dakun, dada kuning, ada pleci gunung atau mengkanus, ada pleci black cap atau kepala hitam, mobilat. Jadi pleci pun jenisnya berbeda, dan perbedaan jenis pleci itu mempunyai juga perbedaan dari karakter dari bunyi si pleci tersebut. Jadi yang saya lihat mungkin ya, khususnya untuk para juri, cobalah kalian pahami apa itu pleci. Oh, ini pleci Auri. Oh, ini pleci dakun. Oh, ini pleci montanus. Oh, ini pleci dakbal. Jadi setiap pleci itu mempunyai karakter yang masing-masing dan mempunyai kastanya masing-masing. Contoh, kalau kita pernah ngerawat pleci dari bahan, kita tahu mana yang namanya ngeriwik halus, mana yang namanya ngeriwik kasar, mana yang namanya ngalas, mana yang namanya durasi. Maksudnya begini, jadi ada tingkat-tingkatannya. Ada yang paling dasar itu ngeriwik, yang di atasnya ngeriwik, wiksar, ngeriwik kasar, di atasnya wiksar, ada ngalas. Nah, biasanya itu pleci itu ngalas itu 4 sampai 3 ketukan, ciu 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 ciu. Nah, itu ngalas tuh, sambung lagi, ciu ciu ciu, sambil buka paru tuh biasanya. Nah, ada lagi yang namanya ngerol, jadi ngalas sambil ngeluarin isian, ya kan? Misalnya dia bunyi kenari, nah bunyi kenari itu dibawain sambil buka paru. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah EO saat ini atau juri-juri saat ini bisa membedakan mana burung yang wiksar, mana burung yang ngerol, mana burung yang ngeriwik, mana yang burung yang wiksar? Karena saya lihat juri-juri ini hanya patokan pada irama lagu. Irama lagu pleci itu ngeriwik juga ngelagu, wiksar juga ngelagu. Cuman itu masih di tingkat dasar. Contoh, ini Auri, ini Bustomi. Ketika si Auri ini wiksar, pasti dia bongkar lagu, ya kan? Ada sebelahnya Bustomi, main roll, isian. Padahal untuk Auri ini ketika dia ngalas itu masih di kasta kedua. Kasta sesungguhnya longgar atau dibilang ngalas kosong tanpa jeda sedikit sambung lagi, jeda sedikit sambung lagi. Itulah Auri, itu yang mesti dipahami. Oh, ini Auri ini bagusnya kalau ngalas kosong atau longgar. Kok Auri wiksar diambil jadi juara? Padahal untuk membuat Auri wiksar itu nggak sulit atau nggak semudah atau mungkin mudah ya dibanding bikin Bustomi yang roll, ya kan gitu. Jadi kadang EO ini nggak bisa ngebedain jenis pleci dan di mana pleci itu bisa diambil tingkat puncaknya, atau yang kedua juri ini masih bingung. Oh, ini wiksar loh, oh ini ngalas, ya kan? Jadi
Cobalah untuk juri-juri, bantulah Pleci Mania ini untuk ramai kembali. Bantulah Pleci Mania ini supaya lebih bersemangat lagi. Bantulah Pleci Mania ini agar semakin bergairah datang ke EO Anda saat Anda bikin atau tulis kelas Pleci. Jadi kalau Pleci itu ngeriwik sama wiksan sama ngalas sama ngerol itu udah beda. Jadi Pleci itu kalau kita piara dari bahan untuk bikin dia ngerol itu ampun ya, apalagi tanpa bantuan doping ya. Kalau dibantu doping mungkin bisa lebih cepat, tapi kalau kita nggak pakai doping, waduh, jangankan untuk ngalas ngerol ya, untuk mewarisi ya, bikin ngalas kosong aja butuh waktu yang lama. Jadi buanglah sifat angkuh kita ya. Wah, saya sudah ngejuri dari tahun 90, saya sudah ngejuri dari tahun 80. Iya, nggak masalah ya. Yang jelas selagi kita masih hidup, tidak ada kata stop untuk belajar ya. Biarpun itu juri senior kek, mau juri kawakan kek, saya nggak masalah ya. Sekarang oke lah juri senior. Burung apa yang Anda punya di rumah? Murai, oke. Anda punya murai, ya kan? Coba Anda bedain dari murai itu objek apa bahan sampai dia jadi, kan ada kasta-kastanya, ya. Nggak sama, setiap burung itu punya penilaiannya masing-masing. Oke lah, Anda hebat di murai, Anda hebat di kacer, Anda hebat di lovebird, Anda hebat di anis, Anda hebat di cicak hijau, karena Anda dasarnya pemain itu. Anda pemain murai, ya kan? Dilantik jadi juri, ya kan? Punya sertifikat, tapi Anda nggak pernah jadi perawat Pleci. Anda nggak pernah merawat Pleci dari 0 sampai bisa juara di gantangan. Oh ini begini, oh ini begini. Jadi karena kita nggak mau belajar, ngerasa kita sudah senior, ngerasa kita sudah lama, jadi apa, kita nggak mau menambah ilmu kita. Padahal ada pepatah mengatakan, belajarlah selagi masih ada di dunia. Dalam artian kalau masih hidup ya kita wajib belajar terus. Ya, mau Anda sudah 40 tahun kayak di Kicau Mania, tapi Anda belum pernah merah Pleci dari obyokan sampai dia ngerol, kan itu masalahnya. Jadi untuk setiap EO pahami mana yang ngeriwik, mana yang wiksar, mana yang ngerol, mana yang ngalas ngerol, ya kan? Sekarang kan udah banyak YouTube, udah banyak media, ada YouTube, ada Facebook, kan kita bisa lihat, oh ternyata Pleci itu begini, oh ternyata kalau begini ini namanya wiksar. Nah, jadi kita bisa ngebedain. Jadi apa, pemain-pemain pun senang. Karena apa, penilaian semakin lama semakin bagus. Bukannya stagnan di tempat itu aja. Begitu dia tahunya begitu aja, dia nggak mau gali lagi potensinya. Dia nggak mau belajar lagi, diperdalam lagi. Apa tujuan Anda di diklat kalau Andanya stop sampai di situ ilmu Anda? Mestinya terus belajari untuk jenis burung yang mungkin masih baru Anda Anda lihat atau Anda nilai. Nah, itu mungkin untuk juri-juri. Yang selebihnya untuk pemain juga, jadilah pemain yang bijaksana. Ketika Anda gantang Pleci Anda naikkan dia ke nomor gantangannya, ya jangan kita hanya berpaku di situ saja,
ya kan? Setelah kita pantau peleci kita jalan selama misalnya 1 menit, nah sisanya waktu yang masih tersisa mungkin 4 menit sampai 5 menit, Anda lihat ya kan ke nomor gantangan yang lain, atau Anda lihat ke peleci teman-teman yang lain, lebih bagus atau lebih jelek atau sama. Jadi pas penilaian kita nggak bingung, kenapa peleci dia bisa juara, kenapa peleci kita enggak. Oh ternyata dia udah ngerol, saya masih di ngalas. Kenapa peleci dia bisa juara, oh dia weak side, saya ngeri. Jadi kita pun jadi pemain mesti pandai, jangan hanya nafsu pengen juara. Ya kalau kita ngegantung burung kita sendiri, kita lihat burung kita sendiri, ya kita nilai burung kita sendiri, ya pasti nomor 1. Jadi itu juga pesan saya untuk para plemang ya, setelah Anda menggantung peleci Anda banding-banding juga ke peleci yang ada di sekitar atau di gantangan yang lain, supaya Anda tahu, oh ternyata peleci di gantangan nomor sekian mainnya lebih enak, lebih tegak, gayanya lebih bagus, isiannya lebih kental, ya kan? Kalau peleci saya isiannya oke, cuman gayanya masih belum dapat. Nah itu juga untuk para pemain peleci ya. Jadi jangan sampai kita jadi pemain yang bodoh, gantang, diliatin, ya kan, turunin, habis itu apa? Bikin status, kan goblok. Oke, mungkin sampai situ aja video saya untuk pakem peleci ya, untuk teman-teman yang lain ya, jangan putus asa ya, kita sama-sama belajar itu nggak mengenal usia, belajar itu nggak mengenal pengalaman, belajar itu nggak mengenal waktu ya. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Salam 2 jari, peace peleci mania.